Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, pada pagi ini ba'da subuh kita lanjutkan kembali sekolah fikih muamalat. Kita berada pada pertemuan ke-7, 6 Muharram 1442 Hijriah, 25 Agustus 2020, di mana kita akan mengkaji kelanjutan dari masalah harta haram yang di sini masih membahas tentang masalah bangkai. Nah, sebelumnya kita lihat makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang terpotong, ya, terpotong dari yang hidup, dari yang masih hidup, hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Karena dulu ini ada unta, ya, ada unta. Bisa jadi ekornya diambil atau punuknya itu diambil. Nah, itu statusnya itu bangkai. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi hadis di atas kan dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh. Bagaimana kalau yang dijual itu anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup? Seperti menjual ginjal. Ya, seperti menjual ginjal. Atau anggota tubuh lainnya. Apakah jual beli organ manusia itu sah ataukah tidak? Apakah sah? Nah, sekarang kita lihat bahasan di halaman 79, hukum jual beli organ tubuh manusia. Ya, silakan dibaca. Berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena di antara syarat sah jual beli bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah suci dan bangkai adalah najis, tidak suci. Ya, berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai. Itu kaidahnya, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup itu adalah bangkai. Ini kaidahnya, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai. Ya. Maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ya, ginjal diambil, maka ginjal ini statusnya statusnya menjadi bangkai. Ya. Dan bangkai tidak sah, ingat, ya, bangkai seperti pembahasan sebelumnya tidak sah diperjualbelikan. Bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena syarat sahnya jual beli, ingat, ya, syarat sah jual beli adalah objek yang diperjualbelikan haruslah suci. Sedangkan bangkai itu najis. Ingat, ya, syarat sah jual beli objeknya, barang yang dijual ini harus suci. Terus. Tapi perlu diingat bahwa pada saat ginjal itu dicangkokkan kepada pembeli, ginjal itu berfungsi kembali. Apakah dengan demikian jual belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan, akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali? Nah, lihat, ya,
Perlu diingat bahwa saat ginjal itu dicangkokkan, saat ginjal itu dicangkokkan, itu kan bisa berfungsi kembali. Apakah menjadi suci? Ya. Baca lagi. Ibnu Abidin, ulama dalam mazhab Hanafi, wafat tahun 1252 Hijriyah, mengatakan, jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Karena jika seseorang mati, kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Terus. Ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, ini bukan berarti boleh hukum jual beli organ tubuh manusia. Coba kita lihat perkataan Ibnu Abidin ya, ulama Hanafi. Jika anggota tubuh yang telah dipotong ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup, enggak. Karena jika seorang itu mati, kemudian melalui mujizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Berarti tadi pertanyaannya kan, saat ginjal itu dicangkokkan bisa berfungsi kembali, apakah menjadi suci? Ya, jawabannya iya. Karena ginjal ini bukan lagi diambil, ya. Tadi tidak dikatakan dilepas dari yang hidup, ya. Karena dia kalau dilepas ini masih bisa berfungsi. Bukan lagi dikatakan dilepas dari yang hidup. Nah, sekarang masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah hukum jual beli ginjalnya tadi. Nah, coba diulang bahasanya. ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia. Nah, ini bukan berarti boleh jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, organ tubuh bukanlah milik seseorang, akan tetapi milik Allah dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya. Nah, lihat ya, hukum jual beli ginjal dan organ tubuh. Dan organ tubuh manusia bagaimana? Nah, jawabannya di sini haram. Ya. Jawabannya itu haram. Karena organ tubuh bukanlah milik kita. Ya. Akan tetapi milik Allah. Haram hukumnya menjual yang bukan milik kita. Ya, terus. Serta menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia, padahal Allah telah memuliakannya. Karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh. Nah, di sini para ulama kontemporer sepakat haram hukumnya menjual organ tubuh. Di antara alasannya karena organ termasuk, kalau menjual organ ini termasuk merendahkan martabat manusia. Jadi sepakat ulama kontemporer haram menjual organ tubuh manusia. Terus. Akan tetapi, boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan, dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tubuh dari tubuhnya dan diyakini bahwa proses pencangkokan berhasil. Bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Jadi boleh menderma, ya. Organ tubuh manusia, ya, pada yang membutuhkan.
Ingat ya, tanpa imbalan. Ingat, tanpa imbalan. Jadi cuma dikasih cuma-cuma gitu, tanpa imbalan. Namun dengan syarat, ya. Ini dengan syarat satu. Tadi ya, syaratnya si penderma tidak celaka. Jangan sampai dia itu ya kasih ginjalnya, malah dia itu yang celaka. Yang kedua, diyakini bahwa proses pencangkokan itu berhasil. Berarti dilakukan oleh yang ahli. Ini bukan keputusan sembarang gitu ya. Sudah ada yang pakar untuk itu. Terus, Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini nomor 26 dalam kurung 1 garis miring 4 tahun 1988 yang berbunyi, boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli ya berarti ya kasih cuma-cuma ya. Terus, karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga. ya. Adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, semoga tidak mengapa. Nah, adapun jika si penderma diberi hadiah, ingat ya, bukan jual, diberi hadiah. Nah, seperti itu tidak mengapa. Ya, terus. Yang tidak termasuk bangkai Nah, sekarang najis. sudah, berarti kesimpulannya ya, jual beli organ tubuh manusia tidak boleh. Yang ada cuma dikasih cuma-cuma tanpa imbalan. Tetapi ingat ya, ada dua syarat yang mesti dipenuhi di sini. Yang pertama, si penderma itu tidak celaka. Jangan malah yang penderma ginjal tadi itu malah kena mudorot, nggak boleh. Yang kedua, diyakini proses pencangkokan itu berhasil. Karena dilakukan oleh yang pakar, yang sudah pengalaman untuk mencangkok tadi. Maka tidak masalah untuk itu. Ya, adapun tadi ya, jika menerima dia seperti itu tidak mengapa. Ya, terus. Yang tidak termasuk bangkai najis. Ya. Ada beberapa hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Di antaranya, Nah, 1. sekalipun mati tanpa melalui proses. Ya. Sebelumnya kan kita jelaskan ada yang diputus dua urat ini ya, uratnya saluran pernapasan, saluran makanan. Kemudian ada yang dibaca bismillah ya, disembelih oleh muslim atau ahli kitab ya. Di sini terpenuhi gitu yang kemarin kita sebut. Namun kalau di sini dia mati begitu saja tanpa melalui proses ya yang syar'i gitu, mati begitu saja, sekalipun mati tanpa melalui proses syar'i tidak termasuk bangkai. Ini tidak termasuk bangkai. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat. 1. Ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Nah, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja. Dikecualikan sini yang berbisa seperti ular ya. Kalau ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, ingat ya, hidupnya di air saja, maka bangkainya halal. Ini gak usah ditanyakan cara menyembelihnya bagaimana, cara motongnya seperti apa, mau lele ke ikan-ikan yang lainnya juga. Nah, kecuali sini ada yang berbisa, ada ular yang hidup di air, ada yang ganas seperti buaya ya. Ini pendapat jumhur ini. Kalau buaya itu haram. Ya. Walaupun ada sebagian ulama seperti ulama belakangan juga Syekh Ibnu Utsaimin itu membolehkan makan daging buaya, namun rawan yang mempraktekannya di negeri ini. Juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, hidup di dua alam. Seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau kura-kura berarti kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh ini. Ya, tidak halal karena hidup tadi ya di dua alam. Walaupun di sini ada tinjauan yang lainnya dari mazhab yang lain.
Kalau saya sekarang saya masih berpendapat bolehnya. Nah, terus maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Nah, bangkainya halal dan tidak najis. Bangkainya halal dikonsumsi. Ya. Dan tidak najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW saat ditanya tentang berhukum berwudu dengan menggunakan air laut. Nabi SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baca artinya. Air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal. Nah, lihat ini berdasarkan hadis. Ya, hadisnya itu air laut itu suci dan ya, bangkainya halal. Terus yang kedua sekarang, apa saja lagi hewan yang tidak termasuk bangkai najis? Ya. Hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan laisa lahu nafsun sailah. Nah, lihat ya, hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah. Nah, ini berarti kita tidak sembelih ya ini ya. Atau disebut apa? Laisa lahu nafsun sailah. Ya, seperti lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lainnya. Bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Ya. Lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, nah siput juga ya, semut. Nah ini bila mati tanpa disembelih, ini nggak perlu pakai disembelih nih, karena nggak punya darah yang mengalir, tidak termasuk bangkai najis. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmisu thumma liyanzihhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Apabila seekor lalat menghigapi minuman salah seorang kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkan karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, terus perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman, padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati. Dapat dipahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Terus, karena jika hukumnya najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. Ya, terus. Dapat dikiaskan dengan lalat seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut. Nah, hadisnya kan tadi hadis lalat. Ya. Hadisnya itu tentang lalat ya. Hadis lalat. Nah, namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti. Nah, coba dibaca ulang. Namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini. Jadi memakan lalat nggak boleh, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking dan seterusnya. Ya. Jadi di sini bukan berarti, namun ingat ya, tidak berarti jika suci ya bangkainya itu halal, jadi halal gitu. Ya. Karena Allah berfirman wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Al-A'raf ayat 157. Ya, terus khabith? Khabith berarti sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar, dan hewan-hewan yang dianggap menjijikan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Nah, sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar.
Dan hewan-hewan dianggap menjijikkan, hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar tidak halal hukumnya untuk dimakan. Namun memang standar ini relatif ini. Standar ini relatif. Mungkin sebagian kalangan ini tidak, ini bahas hewan yang lain ya, selain yang disebut di buku ini ya. Sebagian kalangan itu tidak jijik, yang lainnya mungkin tidak kuat untuk memakannya. Ya, seperti di Gunung Kidul itu ada hewan-hewan yang bagi mereka itu biasa untuk dimakan gitu dan tidak bahaya sama sekali. Nah, jadi standarnya itu berbeda-beda setiap orang gitu. Terus, oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan, seperti untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Dia jual benda yang suci dan berguna. Yang penting tidak dimakan tadi. Terus, Ibnu Qudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan karena hewan tersebut memiliki manfaat atau nilai. nah, boleh menjual cacing yang ditaruh ya di mata kail untuk memancing ikan. Padahal tadi kan untuk cacing, ya, cacing ini hewan yang darahnya tadi tidak mengalir, ya kita tidak boleh makan. Namun kan untuk makan yang lainnya, untuk pakan yang lainnya, hewan yang lainnya gitu. Jadi tidak masalah. Terus, kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gaji, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. nah, satu pelajaran penting tadi ini terlewat ya. Jika menjual hewan-hewan kecil tadi ya, hewan kecil karena ada kemanfaatan dan suci, ya berarti boleh, dan jual belinya sah. Nah, terus diulang lagi, kulit bangkai. Kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gaji, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. Ya. Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih, maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun jua, termasuk menjualnya. Nah, di sini ingat ya, para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan seperti apa, berarti sapi, kambing, ya. Bila disembelih, ya, kulitnya tidak najis, maka kulit kambing yang dihasilkan dari penyembelihan tadi, ya, kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk tujuan apapun. Terus, sekarang kita masuk ke masalah kulit hewan. Ini nyambung ke nomor 3 tadi ya. Tentang masalah hewan yang boleh dimakan itu kulitnya tidak najis, dan kalau disembelih itu hewan ini disembelih dapat kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk tujuan apapun. Jadi ini tidak termasuk dalam bangkai najis. Nah, sekarang kita lihat kulit hewan, dagingnya tidak halal dimakan. Coba baca. Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Nah, lihat ya, hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih. Hewan yang boleh dimakan itu mati tanpa disembelih. Misalnya kambing mati tanpa disembelih, ya, mati sakit gitu saja. Atau ada hewan yang tidak boleh kita makan, tidak boleh dimakan dagingnya, mati. Nah, sekarang apakah kulit kedua hewan ini suci dengan disamak? Nah, sekarang kita lihat bahasannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak. Pendapat yang terkuat, wallahu alam, bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing, karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati kulitnya tetap najis. Nah, pendapat terkuat, semua kulit hewan
itu menjadi suci ketika disamak, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra bi syatin mayyitatin, faqala halla istamta'tum bi ihabiha, qalu innaha mayyitatun, qala innama haruma akluha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai kambing, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Para sahabat menjawab, "Sesungguhnya itu adalah bangkai." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang diharamkan adalah memakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus dan juga Nabi SAW bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur." Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Nah, ini ya. Seluruh kulit hewan disamak menjadi suci. Ya. Hadis kedua ini sangat tegas bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak. Ya. Adapun pengecualian babi dan anjing karena kulit dua hewan ini najis sekalipun saat masih hidup, apalagi setelah mati. Ya. Maka proses pensamakan tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Ya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Nah, kulit binatang buas disamak juga tetap suci, tetapi tidak boleh digunakan. Ya, tetapi tidak boleh digunakan, misalnya untuk tas kulit, ya, untuk ikat pinggang, untuk dompet, ya. Ini kalau dari binatang buas tetap suci, tetapi tidak boleh digunakan. Alasannya itu tadi ya, hukumnya ini menyerupai orang kafir. Karena orang kafir yang bermewah-mewahan seperti itu. Ya, juga mendatangkan kesombongan. Coba aja lihat kalau orang itu pakai misalnya kulit harimau, kemudian dia pakai ke acara tertentu, ya, dia akan bangga dengan kulit harimau ini. Gitu. Terus, dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Nah, sekarang jual beli kulit ular dan buaya setelah disamak. Nah, jawabannya, para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Ya. Namun, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut, bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali itu melarang karena penggunaannya dilarang oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis, ya, dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Karena dalam hadis sebut seperti ini di footnote di bawah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan kulit binatang buas. Anna Rasulullah SAW naha anjulu disiba. Hadis riwayat Abu Daud dan Al Hakim. Rasulullah SAW melarang menggunakan kulit binatang buas. Nah, terus. Dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram. Ya. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas. Jadi kesimpulannya untuk kulit binatang buas, ya, disamak tetap suci tapi tidak boleh digunakan. Dan jual belinya setelah itu disamak, pendapat terkuat mazhab Syafi'i dan Hambali itu melarang karena penggunaannya dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penggunaannya dilarang, maka jual beli kulitnya juga dilarang. Nah, sekarang hukum jual beli bangkai. Baca. Para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya, kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak. Ya, bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak, ya. Karena bulu, tanduk, kuku ini ya, tidak punya sifat hidup gitu. Jadi, jual beli bangkai. Jual beli bangkai pertama haram, ya.
Ya, dikecualikan untuk bulu, tanduk, kuku, kulit yang disamak, yang telah disamak. Ya. Baca lagi. Berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya. La'anallahu al-yahuda hurimat alaihim syuhuma faba'uha wa akalu asmanaha wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Ya. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa rasuluhu harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam." Fakil, ya Rasulullah, "Araita syumal maitati fa innaha yutla biha sufun wa yudahnu biha al-juludu wa yastasbiha biha an-nasu." Faqal, "La huwa haramun." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzalik qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harama syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa akalu samanahu." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit, pelembab kulit, dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan bagi mereka gaji hewan ternak. Lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Nah, ini jadi dalil tentang masalah tadi ya. Hukum jual beli bangkai itu tidak boleh karena dalam dua hadis ini dikatakan itu perbuatan Yahudi. Kemudian yang satunya lagi katakan Allah dan Rasulnya itu melarang jual beli maitah. Ya, dan di sini juga jadi jalan tidak boleh melakukan pengelabuan dalam jual beli. Nah, kita sisa dua bahasan, yaitu jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan, lalu menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Baca lagi. Jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ada makanan olahan ya, itu dicampur bangkai, tidak dapat dipisahkan. Coba kita lihat penjelasan beliau. Bangkai yang dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci, seperti bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam, atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah, lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan, atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam, lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan. Hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan. Lalu hewan yang disembelih lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i, lalu dijadikan salah satu bahan campuran margarin. Bagaimanakah hukum menjual barang tersebut? Nah, sekarang ini ada situ bangkai ayam. Ya, bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur yang lain untuk pakan ayam. Terus ada juga penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati. Ya Allah. Ayam atau daging yang mati tanpa disembelih ya. Karena lebih murah lalu diaduk. Diaduk atau diolah dengan makanan olahan. Juga ada gelatin yang diambil dari kulit. Gelatin itu lemak itu sepertinya. Pengertian gelatin itu senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa. Berarti senyawa turunan protein ya, gelatin itu. Jadi gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih. Kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih dicampurkan dalam makanan olahan lagi. Memang orang saat ini itu apa saja punya ditempuh supaya membuat produknya itu murah, dijual cepat laris ya, tidak mengerti halal haram lagi itu.
Jadi ada gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih dicampurkan ya dengan makanan olahan. Ada juga lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih atau diambil dari hewan bangkai lah ya. Lalu jadi campuran margarin. Lalu jadi campuran margarin. Terus sekarang masalahnya hukum menjual ini bagaimana? Baca. Barang tersebut dinamakan dengan mutanajjis. Nah, lihat ya, barang tersebut disebut mutanajjis. Ya. Benda yang terkena najis. Benda yang terkena najis, ya. Yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis. Nah, berarti wajib dipisahkan najis tadi sebelum dijual. Imam Nawawi berkata, tidak boleh menjual mutanajjis atau benda yang tercampur najis yang tidak mungkin disucikan dari najis, seperti cuka dan susu yang tercemar najis. Nah, tidak boleh menjual mutanajjis yang tidak mungkin disucikan dari najis, seperti ada cuka tercampur najis, ada susu yang tercemar najis gitu. Kata Imam Nawawi nggak boleh. Coba kita lihat keharamannya ini berdasarkan hadis. Walaupun hadis ini sudah kita bahas sebelumnya dan ini mengalami kritikan hadis ini. Tentang masalah tikus ya kemarin. Idza waqa'atil fa'ratu fis samni ya. Fa in kana jamidan fa'alquha wa mahawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Jika coba baca artinya. Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena najisnya. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Nah, lihat ya. Karena ini kan ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi ini ada wadah ya. Isi minyak sini nih, minyak samin. Tikus jatuh, tikus bangkai. Maka kan sini ada dua kemungkinan. Minyaknya itu beku, ada minyaknya itu cair. Kalau minyaknya beku, ya tikusnya tinggal diangkat. Misalnya jatuhnya di sini, ya area ini itu diangkat saja sudah. Yang lainnya kan tetap beku. Nah, kalau cair ini tidak dimanfaatkan lagi minyak tersebut. Ya. Walaupun di sini para ulama kritisi, namun ya gabungkan dengan makna-makna yang lain bisa kita pakai hadisnya. Walaupun di sini Ustaz Irwandi tulis hadis ini hasan. Tapi ada catatan dari Al-Hafiz Abu Thahir, sanad hadis ini dhaif. Terus dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Jadi minyak cair yang sudah tercampur bangkai tidak bisa dipakai lagi. Terus sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati. Nah, menjualnya itu termasuk mendekati. Lalu maka hukum menjualnya juga haram. Maka menjualnya haram. Lalu begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram. Ya, coba layarnya kok nggak diganti. Ganti aja. Fokusnya kok ya. Terus dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. Terus begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai tadi sama, hukumnya juga haram. Berarti tadi ya, ada bangkai ayam dicampur dengan pakan ayam, ada ayam atau daging yang mati lalu diaduk diolah dengan makanan olahan, ada gelatin tadi yang diambil dari hewan yang tidak disembelih ya. Terus dicampurkan dengan makanan olahan lagi, ada lemak juga diambil dari hewan yang matinya itu bangkai lalu jadi campuran margarin. Nah, ini tidak boleh. Nah, terus barang tersebut disebut mutanajjis. Sudah selesai. Terus satu lagi poin bahasan, menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Ini sebenarnya sudah kita bahas tentang hewan jalalah ya sebelumnya ya. Hewan jalalah itu kan makan najis, bangkai itu kan bagian dari najis. Namun kita lihat pembahasan Ustaz Irwandi.
Ya. Dr. Soleh Al-Musallam saat menulis tesisnya yang berjudul Qatir An-Najasat sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Wataniyah untuk memastikan itu bacanya tathir ya, tathir An-Najasat. Iya. Terus sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Wataniyah untuk memastikan campuran pakan ayam. Peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, di mana setiap harinya peternakan ini menghasilkan 400.000 ekor ayam potong segar. 400.000 ayam potong segar seharinya itu. Terus, menurut beliau bahwa di peternakan tersebut beberapa unsur-unsur najis didaur ulang untuk dijadikan pakan yang mengandung protein hewani. Nah, jadi ada unsur-unsur najis dicampur juga untuk masak, tapi ini untuk pakan ya. Hewan ternak ya. Terus persentase protein hewani dari keseluruhan komposisi pakan ayam hanyalah 8,6%, sedangkan jagung 55%, kacang kedelai 25-30%, dan sisanya vitamin dan mineral. Ya, ini tabelnya ya. Berikut ini tabel di halaman 86 ya. Komposisi protein hewani yang berasal dari limbah peternakan. Ada jenis bahan, ada bulu ayam. Satu sukumnya kalau bulu ayam kan masih suci ya, halal sekalipun dari bangkai ayam ya, suci ya. Terus isi perut ayam yang telah disembelih, isi perut ya halal ya, termasuk kotorannya berdasarkan pendapat yang terkuat ya. Terus induk ayam yang tidak produktif yang disembelih terlebih dahulu, halal berarti. Terus ada daging ayam yang ditarik dari pasar karena tidak laku terjual. Daging ayamnya sudah disembelih ya, berarti halal. Nah sekarang limbah penetasan termasuk bangkai-bangkai anak ayam. Nah, bangkai-bangkai anak ayam apa berarti? Najis. Haram. Terus bangkai ayamnya juga ada di situ, najis. Terus darah sembelian ayam menurut jumhur najis ya. Nanti tentang darah akan kita bahas besok insyaallah. Terus dari tabel di atas jelas bahwa bahan baku najis haram kurang dari 4% keseluruhan pakanan ayam. Dengan demikian, ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk jalalah, karena yang dimaksud jalalah adalah hewan yang sebagian besar pakannya berasal dari najis. Nah ini ya, ayam ini diberi pakan bercampur dengan, tadi itu ada dengan bangkai ya. Tadi itu bangkainya itu berasal dari bangkai anak ayam, ya dah. Bangkai anak ayam. Terus juga ada bangkai ayam. Terus ada dari darah sembelian ayam. Darah kan najis. Namun tadi kandungannya cuma 4%. Ya, hanya 4%. Tapi ingat ya, ini untuk pakan ayamnya ya, untuk pakan ayamnya. Ayam yang diberi pakan seperti ini ya, tidak termasuk jalalah. Padahal kita sudah simpulkan tentang hewan jalalah. Hewan jalalah itu ya makruh, minimal itu makruh. Hukum jual belinya itu boleh. Ya. Jadi kalau yang dimaksud jalalah ini tidak termasuk jalalah, karena jalalah adalah hewan yang sebagian besar. Ingat ya, yang sebagian besar dari pakannya berasal dari najis. Gitu ya. Terus, kendati pun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan yang bebas dari najis selama 3-4 jam untuk kehati-hatian akan kehalalan dagingnya. Masya Allah. Lihat tuh. Walaupun ada itu, mungkin sulit dihindari. Untuk kehati-hatian, mereka pisahkan 3-4 jam, diberi pakan dulu yang suci ya, diberi pakan yang suci baru kemudian disembelih. Ini untuk kehati-hatian agar dagingnya itu kehalalannya terjaga. Ya. Karena kemarin kan kita sudah simpulkan kalau jalalah itu disuruh karantina ya, namun di karantina itu berapa hari ya tidak ditentukan oleh syariat. Ada yang 3-4 hari, ada yang 40 hari. Ketentuan harinya tidak jelas. Yang penting hewan jalalah tadi yang makan najis ya, itu dikarantina. Nah, kalau di sini ini kehati-hatian ya, padahal tadi sudah sedikit 4% kandungannya tadi yang masalah. 4% saja.
Untuk kehati-hatiannya pun di karantina 3-4 jam untuk setelah itu disembelih. Baik, terus. Maka ada baiknya para peternak yang menggunakan pakan yang dijual di pasar sedangkan dia tidak tahu kehalalan pakan tersebut untuk mengkarantina hewan ternaknya dan diberi pakanan yang halal selama waktu yang diperkirakan dapat menghilangkan pencemaran akibat pakan najis. Termasuk dalam hal ini peternak ikan. Nah, maka yang ternak ikan, ternak ayam, baiknya sebelum itu diambil, dipanen, atau sebelum ikannya dipanen atau ayamnya disembelih, dikarantina dulu ya. Dan terus diberikan pakan yang halal. Nah, baru kemudian disembelih. Nah, itu saran dari Ustadz Erwandi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Jadi catatan kita ini banyak ini. Jadi saya akan share di grup ya. Bagi yang mau ikuti grup, saya bina langsung grup ini. Ya, grup ini bisa lihat di link ya, di link ada di bagian link channel Rumaiso TV di YouTube. Channel Rumaiso TV di YouTube ada link untuk gabung dengan grup ikhwan maupun akhwat. Ya, silakan. Baik. Sekarang saya lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, dari Zoom dulu silakan. Ada waktu 25 menit. Baik, Ustaz. Dipersilakan Ibu Pri Umu Arya, boleh dibuka mic-nya. Bismillah, Ustaz. Anefri dari Bandung izin bertanya mengenai hewan yang disembelih di pasar ayam ya Ustaz. Karena dapat informasi dari kawan Ana yang memang dia penjual daging, jual daging sapi atau ayam dalam bentuk frozen. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya di pasar itu tidak disembelih dengan cara dipotong urat lehernya, tapi karena dia harus cepat bekerja, dia dimasukkan dalam air panas, langsung dicabuti bulunya, mau dia udah mati atau tidak. Kemudian lehernya itu digantung di pengait, jadi seolah-olah seperti disembelih. Tapi sesungguhnya tidak, dan informasi ini valid karena dia melihat sendiri. Ini kawan-kawan memang kawan gitu, jadi bukan yang memang selawat gitu. Anak kenal orangnya. Ya. Ini pertanyaannya menyambung dengan pertanyaan yang dengan bahasan yang kemarin bahwa hukum hewan yang disembelih di tempat kaum muslimin itu kan halal, tidak perlu ditanya bagaimana cara menyembelihnya. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini gimana Ustaz? Boleh meyakini itu, tapi tidak boleh diglobalkan untuk semua daging ayam atau semua daging yang ada. Karena itu cuma lihat satu kasus. Satu kasus ini tidak bisa jadi hukum global. Setuju nggak itu? Karena kalau hukumi global semuanya kayak gitu, zolim yang lain yang ternyata nempuh cara yang benar gitu. Kalau kawan Ana menyarankannya begini Ustaz, agar jika membeli ayam di pasar itu yang memang dia potong sendiri di depan kita. Terlalu berlebihan. Oh. Iya. Karena yang kemarin saya sebutkan daging aja disodorkan pada Nabi SAW, sahabat bingung kan ini dibacakan bismillah atau tidak. Nabi SAW sudah bilang, sudah makan saja baca bismillah sebelum makan. Ya, gitu. Kecuali kalau kita benar-benar di negeri non muslim gitu ya, kekhawatiran kayak gini mungkin saja ya bisa kita terapkan gitu. Tapi kalau di negeri kita sendiri, berat seperti itu diterapkan. Kecuali mungkin diterapkan di beberapa daerah lah yang mungkin rawan lah. Di situ daerah itu terkenal punya hewan tuh jual macam-macam. Semua kebun binatang itu ada di pasar itu. Ya. Nah, itu baru mungkin ya diterapkan ya. Gitu ya, orang yang ini kan nggak jelas nih jual yang haram, nih jual yang ini gitu. Ya. Paham ya? Iya, Ustaz. Ya, baik. Boleh tanya satu lagi nggak Ustaz? Ya, silakan. Mohon maaf Ustaz, sebelumnya Ustaz kan menjelaskan tentang pada sebelum kelas muamalah ini, sekolah muamalah ini Ustaz menjelaskan untuk pembayaran transaksi jual beli emas harus tunai. Cash tunai. Ya, betul.
Kemudian Ustadz menyampaikan bahwa boleh pembayarannya tidak harus cash keras, tapi bisa juga dengan kartu debit dan kartu kredit. Nah, itu di buku Ustadz Rewandi masih boleh. Jadi kartu kredit boleh Ustadz? Iya, bayaran kartu kredit karena dianggap yadan biadin. Kan uangnya berpindah juga sama. Sebenarnya pertanyaan anak, apakah kita boleh menggunakan kartu kredit? Karena dalam kajian Ustadz Erwandi itu juga sendiri ada di beberapa pertanyaan Ustadz Erwandi melarang karena seperti menyetujui akad bahwa nanti bila telat kena denda, akad ribanya. Iya. Di sini Ustadz Erwandi juga bahas kartu kredit, walaupun itu diomongkan tadi boleh pakai, boleh ini bukan berarti jadi boleh kita apply untuk punya kartu kredit, bukan. Beda ya. Saya lagi bahas seandainya ada yang bayar dengan kartu kredit, sah nggak gitu? Jawabannya sah. Bukan berarti saya sudahlah pakai kartu kredit saja, oh enggak. Iya. Iya, kok. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan jawaban ini Ustadz Riwandi kayak gitu juga ya. Saya kemarin ikut kajian beliau juga di Zoom juga ya, sama jawabannya kayak gitu juga. Ya kalau darurat, ada yang perlu ya masih boleh dia pakai seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya silakan di Zoom. Ya, baik. Ibu Putri silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, apakah jual beli ini halal sah? Contohnya, saya jual barang kepada teman, kemudian dia tidak langsung bayar Ustaz. Jadi nanti apakah tunggu nanti ketemu atau nanti di transfer gitu Ustaz. Jadi dia nggak langsung bayar pada saat itu. Barangnya apa dulu Bu? Apa aja Ustaz, misalnya saya jual kayak ikan atau buah atau garam Himalaya gitu Ustaz. Yang tidak boleh itu kalau jual beli emas, perak, mata uang. Gitu. Itu yang tidak boleh dengan cara tidak tunai. Kalau itu kan tidak tunai ya. Artinya tidak yadan biadin. Kalau emas, perak, mata uang mau dibeli harus dengan yadan biadin. Itu syaratnya. Kalau garam tadi, garam iya masuk barang ribawi, tetapi garam ini dengan uang itu sudah beda kelompok, beda sifat, beda ilah. Sehingga tidak disyaratkan harus yadan biadin. Maka boleh membeli garam dengan cara tidak tunai. Nah, ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya ya, kita menjual sesuatu itu boleh asalnya dilihat dulu barangnya ya, tunai atau tidak tunai, itu lihat dulu barangnya. Kalau barangnya itu masuk komoditi ribawi, emas, perak, mata uang, maka harus tunai, ya dan biadin. Tetapi kalau selain itu, bebas untuk cara jual belinya. Baik, ada lagi satu lagi silakan. Silakan Bapak Ihsan Fauzi. Baik, lanjut lagi ke Ibu Mila. Bapak Ihsan silakan. Iya, ini agak di luar topik ya. Ya, silakan. Saya kan kakak ipar saya suka membawa ikan yang dipancing dari perusahaannya. Dia kan kerja di taman bunga gitu. Nah, saya tahu itu tanpa izin mungkinnya pastinya. Dia suka memberi ke saya ikannya itu, nah saya agak ragu-ragu itu halal atau enggaknya. Kira-kira harus bagaimana ya Pak? Kok tahu itu enggak halal dari mana? Bukan nggak halal, cuman pastinya nggak tanpa izin gitu kan, tanpa izin bosnya atau yang punya tamannya gitu. Karena dia kan suka bagian malam, suka mancingnya suka malam. Gitu. Itu di rumah orang gitu ya? Di taman Pak, di tempat kerjanya. Dia kan kerja di taman bunga. Nah, dia malam-malam itu kan taman bunga punya kolam tuh. Nah, terus dia mancing gitu ya? Mancing, nah paginya suka ngasih juga ke saya gitu. Nah, pasti kan tanpa izin bos dong. Kalau tahu ya, kalau tahu nggak usah dimanfaatin. Soalnya Bapak tahu sih, kalau nggak tahu aman-aman aja. Jadi ditolak aja ya? Iya, ditolak aja deh. Karena Bapak sudah tahu, kalau nggak tahu aman-aman aja tadi. Soalnya saya jadi tahu sih. Oh. Iya. Kalau sudah tahu ya sudah, berarti tinggalkan. Baik, satu lewat chat lagi sebelum saya beralih ke WA, monggo. Masih Pak. Ji.
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika dalam makanan atau minuman ada semut yang masih hidup dan terkadang kita tahu sehingga semut tersebut menjadi ikut termakan atau terminum? Apakah hal tersebut boleh? Jazakumullahu khairan. Nah, sekarang bedakan ya. Ini semut. Ini semut sendiri nih. Ini semut sendiri ya. Ya, semut sendiri. Kalau semut dimakan sendiri, ini tidak boleh. Ya, semut dimakan sendiri tidak boleh. Tetapi ini jika ada teh, semut masuk. Ya, teh. Ya, bukan semut masuk lah. Nanti kira sengaja lagi. Nah. Teh di dalamnya ini ada semut. Ya. Dalamnya ada semut. Maka hukum semut sendiri dengan semut yang jadi ikutan, ini namanya semut jadi ikutan. Berbeda. Ada kaidah yang katakan yasbutu tab'an malah yasbutu istiqlalan. Kalau ikutan itu boleh, namun kalau berdiri sendiri tidak boleh. Maka semut ini jadi ikutan, dia ada di teh, sini ada gula. Ikutan. Karena maksud pokoknya bukan dengan semut tadi, apalagi tidak sengaja. Ya. Namun kalau semutnya berdiri sendiri itu tidak boleh. Nah, perbedaannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terus WA dulu silakan. Sambil telepon monggo. Ya. Ada telepon silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, angkat. Sambil telepon monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, saya Fitri dari Palembang. Ya. Silakan. Ya. Ya, silakan. Apa hukumnya jika kita membeli barang dari suatu toko, namun saat kita mau membayar diwajibkan untuk ikut ada asuransinya juga bayar gitu Ustaz. Jadi harga asalnya 200, jadi ditambah 70.000, jadi 270.000 untuk asuransi selama 1 tahun. Asuransi ini itu harus ikutan, artinya kita harus pakai itu atau bisa lepas dari asuransi tadi? Harus Ustaz, karena tidak bisa membeli barangnya aja, harus dengan asuransi. Berarti asuransinya cuma ikutan, maka boleh. Boleh Ustaz. Iya, ini sama seperti saya barusan berjawab. Kalau asuransinya sendiri masalah tuh. Ya, ibu cuma daftar asuransi sendiri gitu, mau ikut asuransi masalah nanti. Tetapi kalau ada beli suatu barang, motor, mobil atau barang-barang elektronik kayak situ ada asuransinya, maka ini cuma ikutan karena maksud pokok kita beli barangnya. Nah, Ustaz. Jadi tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Terus lanjut di WA silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya melihat tutorial membuat tas di YouTube dan setelah tasnya jadi dijual, apakah diperbolehkan Ustadz? Coba diulang. Tas. Bagaimana hukumnya melihat tutorial membuat tas di YouTube dan setelah tasnya jadi kemudian dijual, apakah diperbolehkan Ustadz? Tutorial tas di YouTube. Terus? Kemudian membuat niru yang di YouTube tadi. Ya, terus setelah tas jadi kemudian dijual, apakah diperbolehkan? Setelah tas jadi dijual, kan tidak ada pelanggaran hak cipta di situ. Cuma ngikut model tasnya di situ kan. Model tas ini bisa jadi bahannya berbeda, nggak plek sama juga, cara buatnya berbeda, kualitasnya berbeda, mereknya nggak sama, maka tidak ada masalah. Baik. Terus baca lagi ya. Ya, assalamualaikum, telepon silakan. Membuatnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz,
Mohon izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang bahasan zakat beberapa hari yang lalu, Ustaz. Zakat ya? Iya. Ya, silakan. Kan waktu itu Ustaz jelaskan kalau misalnya nisabnya zakat itu bisa 85 gram emas atau 595 gram perak. Iya, betul. Nah itu kan setara, kata Ustaz setara dengan perkiraannya 3 juta rupiah tuh Ustaz. Iya, betul. Perak ya. Nah, iya. Nah, kalau misalnya saat ini saya punya uang tabungan, tapi uang tabungan itu tidak mengendap Ustaz, jadi masih digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga keperluan yang lain. Misalnya nilainya 30 juta. Tapi ini belum ada 1 tahun. Nah, saya juga punya, kira-kira saya perkirakan saya punya sekitar 8 jutaan yang sudah memenuhi haul. Nah, kalau misalnya saya masih harus membayar kontrakan senilai 15 juta dan juga uang yang di tabungan saya ini masih saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu seperti itu, apakah saya harus wajib membayar zakat atau seperti apa, Ustaz? Sebentar. Ibu biasanya bayar zakat kapan? Halo? Karena uang saya untuk memenuhi nisab zakat ini belum lama, Ustaz. Jadi saya belum pernah, Ustaz. Belum pernah, baik. Kira-kira sejak kapan Ibu punya uang yang di atas nisab? Kalau di atas 3 juta ya, Ustaz ya? Iya. Kurang lebih 1 tahunan, Ustaz. Nah, kalau 1 tahun insya Allah ada. Berarti sudah kena, Bu. Nah, berarti bisa dikeluarkan ya, Ustaz. Nah, yang dikeluarkan ini berarti minimal kan 2,5%, Ustaz. Minimal 2,5%. Iya, sebentar. Ibu punya simpanan berapa? Misalnya 30 juta, Ustaz. Ya, kena yang 30 juta. Kenapa tadi Ibu sebut yang 8 juta? Karena yang 30 juta ini belum ada satu tahun, Ustaz. Berarti ini tetap masuk ke yang harus wajib zakat ya, Ustaz ya? Iya, amannya gini, Bu. Jangan hitung. Itu anggap satu kesatuan saja. Karena Ibu kalau hitung yang ini 8 juta, ini sudah 1 tahun. Sisanya nanti sekian juta itu nanti tunggu lagi 1 tahunnya. Ibu nanti bayarnya hampir tiap bulan begitu. Agak repot untuk Ibu. Oh, nah, Ustaz. Dijadikan satu, tentukan bulannya kapan. Misalnya ini bulan Muharram ya. Di bulan ini Ibu mulai bayar zakat. Oh, nah, Ustaz. Berarti nanti di bulan Muharram selanjutnya keluarkan 2,5% lagi minimal untuk uang yang kita punya seperti itu. Iya, simpanan total saja, simpanan total. Semuanya di total. Nggak usah mikir yang tadi ya. Ini baru 8 juta yang 1 tahun ini. Oh, jangan. Gabungkan saja semuanya. Oh, nah, Ustaz. Tetapkan setiap tahun seperti itu. Ya, oke, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, boleh bertanya lagi? Ya, silakan. Misalnya Ustaz, kita lagi sholat, kemudian anak menangis nih, Ustaz. Boleh nggak kalau misalnya kita gendong anak kita, tapi kondisinya si anak ini pakai pampers yang mungkin dia juga kencing di situ, Ustaz? Anak pakai pampers yang juga mungkin dia kencing di situ. Terus Ibu gendong. Iya, betul, Ustaz. Gendong dia saat sholat. Nah, gendong dia saat sholat, Ji. Nah, Ustaz. Tidak masalah karena najisnya tidak keluar. Oh, oke, siap, Ustaz. Ustaz. Baik, dari WA silakan baca. Ya, bismillah, izin bertanya, Ustadz. Bagaimana hukumnya membeli makanan atau minuman dari restoran yang belum bersertifikat halal dari MUI, padahal makanan dan minuman tersebut tidak mengandung sesuatu yang haram? Kalau tidak mengandung sesuatu yang haram, asalnya halal. Ya, kalau tidak mengandung ya sesuatu yang haram, asalnya halal. Walaupun belum ada sertifikasi MUI. Kalau mau hati-hati, itu pilihan tiap orang ya. Hati-hati, ini belum ada, itu terserah. Kamu tidak bisa paksakan pada yang lain gitu. Jadi hukum tidak bisa. Terus, ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, itu kalau yang obat cacing yang dibikin kapsul itu kan untuk dikonsumsi ya, itu gimana, Ustaz? Untuk konsumsi kan? Berarti tadi kalau pakai bahasan ini, itu termasuk hewan kecil yang statusnya itu sebenarnya tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Iya. Ya, maka ya tidak jadikan obat kalau menurut pendapat ini. Oh, berarti nggak bisa itu ya, Ustaz, ya, nggak boleh dikonsumsi ya? Nah, ada pembahasan lain itu para ulama punya bahasan kalau darurat
boleh nggak pakai sesuatu yang najis atau sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram tadi. Nah ini ada beda pendapat di antara ulama. Ahsannya atau baiknya tidak pakai. Tidak pakai. Itu kan biasanya untuk obat tifus gitu biasanya Ustaz. Iya, asalnya tidak pakai. Nggak usah pakai ya? Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikum. Baik. WA lagi sebelum saya balik ke Zoom, silakan. Apa hukumnya memakai kosmetik berbahan dasar siput, halal atau haram? Siput. Ya, pakai luar tubuh kan, bukan dalam tubuh ya. Kalau pakai luar tubuh tidak masalah. Allahu a'lam. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Sesi terakhir, silakan. Nah, baik, silakan Ibu Ila, boleh dibuka mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, saya boleh izin bertanya di luar tema? Iya, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai pengertian sujud sahwi, Ustaz. Kalau yang saya baca itu kurang lebih di buletin Kumaiso, itu kan tertulis bahwa tidak ada sujud sahwi bagi orang yang tidak tahu. Maksudnya tidak tahu ini bagaimana ya Ustaz? Apakah misal ada orang yang tidak tahu kalau ini misal aja Ustaz, orang tidak tahu sholat isya atau 4 rakaat, dia malah 3 rakaat, berarti tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi dia Ustaz. Lalu misal juga ada orang yang memang luput rukunnya dalam sholat, lalu dia nggak sujud sahwi karena tidak tahu, apakah ini juga termasuk Ustaz? Jazakumullah khairan. Mungkin kalimatnya saya perlu cek lagi, itu di artikel mana ya? Seingat saya itu di buletin yang doa saat sujud itu Ustaz, yang buletin edisi 93 kalau nggak salah Ustaz. Buletin edisi 93? Apa 97 Ustaz, yang doa saat sujud luar biasa itu. Oh, sebentar. Sujud sahwi ya? Iya Ustaz. Di sini sujud sahwi itu disyariatkan apabila seorang menambah, terus kekurangan, meninggalkan, terus ragu-ragu. Terus sujud sahwi disebut demikian karena dilakukan ketika lupa. Berarti tidak ada sujud sahwi bagi orang yang tidak tahu. Oh, bukan itu pengertiannya. Kan ada lupa, ada orang yang tidak tahu ya. Misalnya gini, kalau lupa 2 atau 3, terus dia putuskan 3 misalnya, akhirnya nanti dia sujud sahwi, ya itu benar. Ya. Namun kalau sujud sahwi itu bagi orang yang tidak tahu, misalnya di zaman Nabi SAW itu kan ada sahabat yang masuk shaf, dia masuk shaf langsung dalam keadaan rukuk dari belakang sebelum masuk shaf. Hadis Abu Bakrah. Sebelum masuk shaf itu dia sudah dalam keadaan rukuk sambil jalan masuk ke shaf. Perbuatannya salah. Ya, ini karena tidak tahu, maka tidak ada sujud sahwi. Dulu juga Muawiyah, ya Muawiyah itu pernah ketika sholat, ya Muawiyah ketika sholat itu dia menjawab orang bersin. Ya, dia menjawab orang bersin. Nah, dia jawab yarhamukallah. Ada yang bilang alhamdulillah. Kalau bilang alhamdulillah nggak masalah karena untuk dirinya sendiri. Namun dia jawab. Nah, dalam keadaan tidak tahu. Nah, Nabi SAW tidak suruh Muawiyah setelah sholat untuk sujud sahwi. Nah, itu yang dimaksud. Oh, begitu Ustaz. Iya. Afwan, kan saya pernah menjelaskan ini gitu ke teman saya. Iya. Yang mana saya tuh mau beri contohnya tuh yang seperti tadi Ustaz. Misal ada orang yang nggak tahu kalau rakaat sholat sunnah misal atau rakaat sholat wajib itu sekian, tapi dia cuma mengerjakan sekian, itu mungkin berarti nggak wajib sujud sahwi. Atau orang tidak tahu kalau rukunnya mungkin ada yang terlupakan, dia nggak tahu sujud sahwi, itu juga termasuk di sini. Apakah itu juga benar Ustaz? Berarti dia tidak tahu syariat sujud sahwi kan? Ya. itu Tidak tahu syariat sujud sahwi dan tidak tahu kayak misal rakaatnya itu harusnya 4, dia ngerjakan 3 gitu, gimana Ustaz? Nah, ini berbeda ya. Kalau 4 atau dia kok kerjakan 3, nah itu nggak logis itu. Karena orang sudah tahu jumlah rakaat. Ya, iya. Ya, itu nggak contoh nggak ini. Yang kalau contohnya itu tidak tahunya karena apa tadi? Tidak tahu syariat.
tidak tahu syariat sujud sawinya, nah ini kesalahan dia sendiri, dia dosa itu. Kalau menganggap sujud sawi itu wajib. Oh baik Ustaz, apakah saya perlu ralat omongan saya tidak ya Ustaz? Iya, beritahu seperti saya sampaikan tadi. Oh baik Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Iya, baik. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Nah, baik, silakan Bapak Lukman Hari Mulia. Kalau Bapak Lukman belum menjawab, oh ya silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zakat mal. Ya. Karena kejahilan dikira zakat fitrah itu zakat mal. Nah, untuk zakat mal yang tahun-tahun lalu apa perlu dibayar atau gimana? Zakat mal di tahun-tahun sebelumnya belum dibayar. Iya. Iya, belum. Padahal sudah kena kewajiban zakat dan hartanya harus dikeluarkan zakatnya kan? Iya. Berarti dikeluarkan jadi utang. Oh, jadi utang ya. Iya. Walaupun harus jual aset. Walaupun harus jual aset. Iya. Iya. Tergantung lagi nih. Kenapa sampai jual aset? Udah puluhan tahun. Hah? Sudah puluhan tahun. Jangan-jangan belum kena kewajiban zakat karena ada syarat-syarat yang lain. Gitu ya. Iya. Coba cek ada syarat nisab, ada syarat bertahan setahun di atas nisab gitu. Itu di luar kebutuhan pokok. Kan ada pertimbangan seperti ini. Ya. Baik, terakhir saya balik ke WA, silakan. Bismillah, bagaimana peternakan ayam petelur yang sudah diteliti bahwa ayam yang di kandang merasakan kesakitan dan stres, bahkan bulunya rontok dan lain-lain. Apakah peternakan harus menstandarkan peternakannya agar hewan tidak merasakan kesakitan? Iya, itu standarisasi hewannya tadi ya. Tapi kalau dari sisi kehalalan ini nanti masalah penyembelian saja. Masalah dia stres nih, masalah tersendiri ya, mungkin akan berpengaruh pada kualitas daging, tapi belum tentu berpengaruh pada halal haramnya. Terus, satu lagi. Mohon penjelasannya tentang onani Ustadz. Penjelasannya tentang onani. Onani haram. Saya Ikhwan 30. Iya, pending. Yang lain lagi? Sudah Ustadz. Baik, kami cukupkan sekian. Ada pengumuman penting nanti hari Sabtu dan Ahad. Kita ada daurah online. Bisa cek infonya di medsos Rumaiso atau medsos kami. Di situ akan membahas tafsir Al-Fatihah, tafsir Jalalain surat Al-Fatihah dari buku yang kami susun, akan dibahas tuntas insya Allah. Silakan ikuti nanti jam 9 sampai jam 11 di hari Sabtu dan Ahad besok 29 dan 30 Agustus. Bagi yang mengambil ilmu ini silakan lihat infonya, bisa beli bukunya terlebih dahulu, dan ada prosedur untuk memiliki sertifikat nantinya, karena nanti ada sertifikat, ada ujian. Silakan lihat infonya di medsos Rumaiso untuk dapatkan info selengkapnya. Demikian yang kita sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.